ya, mengenai perceraiannya ke bawah MA. Tentunya ini sah dia melaporkan, karena yang dia laporkan adalah persoalan perilaku hakim yang mengumbar-umbar mengenai persoalan putusan perceraian Paula dengan Baim Wong, yang kemudian isinya itu ada beberapa hal yang diumbar atau disebarluaskan ke publik yang tampaknya ini offside, yaitu yang pertama mengenai penyakit ya, yang kedua mengenai kata durhaka. Jadi ini persoalan-persoalan yang kemudian sebenarnya berbenturan dengan hukum lain, yaitu hukum pidana. Ya itu misalnya kalau mengenai durhaka itu berdampak kepada penyebaran nama baik, begitu. Yang kedua mengenai adanya penyakit. Nah, kita nggak tahu siapa yang ini, tapi kalau mengenai durhaka itu sudah masuk ke wilayah hukum pidana, itu penyebaran nama baik. Kemudian mengenai penyakit itu tidak masuk ke wilayah undang-undang kedokteran sama edukasi ya. Jadi ya nggak tahu kalau anak, apakah anak kemudian disampaikan ke publik juga lewat putusan, tapi kalau pesan sudah tersebar berarti itu semuanya keluar ke publikasi ya. Padahal ada beberapa hal dalam putusan yang tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan. Hanya ada kemudian isi putusan perceraian itu yang disebarkan sudah bercerai itu saja, atau dengan alasan-alasan yang sederhana. Tapi kalau sudah mulai masuk pada alasan-alasan yang kemudian bisa menimbulkan tindak pidana lain, ya ini kemudian nggak boleh disebarluaskan. Jadi nggak semua putusan itu bisa disebarluaskan isinya, begitu. Jadi ini tampaknya ada offset-nya karena ada eksplanasi mengenai putusan, isinya dan lain-lain yang kemudian berpotensi kemudian melanggar hukum yang lain. Gitu. Ya, jadi Paula melaporkan kepada KKY, kepada Bawas MA. Ya boleh dia melaporkan supaya ini untuk kemudian ditindaklanjuti, dinilai. Yang dilaporkan ini adalah persoalan apakah sudah sesuai SOP atau tidak, kemudian apakah sudah sesuai dengan profesi kode etik atau tidak dari hakim. Gitu. Pun sebenarnya Paula juga bisa melaporkan melaporkan pengacara dari Baim, karena sudah menyebarkan suatu posisi penyakit yang pertama memang tidak boleh disebarkan, begitu. Kemudian apakah itu sudah benar atau tidak, ya kita Paula juga kita nggak tahu ya, tapi memang itu nggak boleh disebarluaskan mengenai penyakit seseorang, begitu. Yang kedua, memang hakim si dokter juga kan nggak berani menyebarluaskan penyakit-penyakit yang diderita oleh Paula ya. Jadi ini satu hal tersendiri. Jadi itu bisa sih seorang Paula melaporkan si pengacara lawan ya. Nah, tinggal bagaimana dia bertindak. Tapi tampaknya dia hanya melaporkan tersebar luasnya cerita-cerita mengenai putusan dan isinya yang memang sebenarnya tidak bisa disebarluaskan kepada publik. Bang, tapi kan apakah itu benar apa tidak, kan kita juga tidak tahu apakah ada penyakit apa tidak. Nah, yang jelas kalau itu tersebar melalui isi putusan, berarti kan ada argumentasi di dalam gugat-gugat bahwasanya ini ada penyakit ini begitu kan. Nah itu sebenarnya walaupun itu ada, itu nggak bisa disebarluaskan, karena penyebarluaskan tentang penyakit seseorang itu kemudian melanggar undang-undang kesehatan, melanggar undang-undang kedokteran, gitu. Karena dokter sendiri nggak berani menyebarkan, gitu. Jadi disitulah offset-nya. Nah pertanyaan tadi apa? Apakah atau gimana ya dampak atau ada peran dari pengadilan agama menyebarluaskan kan gitu kan? Jadi kalau sudah tersebar berarti ada peran dari pengadilan agama atau oknumnya lah ya yang menyebarkan fotokopi atau foto dari putusan atau isinya sehingga disebarkan oleh media. Itu kan yang dilaporkan hanya mengenai perilaku kode etis tidaknya dari pengadilan agama menyebarluaskan ini. Jadi itu yang dikejar. Jadi kembali kepada siapa yang berperan dalam penyebaran ini. Nah ini nanti setelah dilaporkan oleh Paula ke Bawas MA yang bekerja. Dilaporkan ke KY yang bekerja untuk menilai apakah ini memang sudah offset atau belum. Kemudian yang paling penting selanjutnya bagaimana, mengingat ini putusan perceraian ini kan sebenarnya belum inkrah karena ada banding ya. Jadi memang si MA maupun si KY ini benar-benar harus menguji apakah hakim ini sudah sesuai dengan SOP sebagai hakim dalam bekerja
dengan kode-kode etiknya. Apakah tidak? Kalau ternyata mereka melanggar, ya mereka dikenakan sanksi. Nah, sanksi ini pada umumnya adalah sanksi administratif dan sanksi fungsional ya. Menurut Abang? Ya tepat, dia melaporkan hal ini tepat karena ini terkait dengan perilaku yang melanggar. Jadi Pola belum melaporkan ke ranah pidana, dia masih ke laporan-laporan yang sifatnya kode etik perilaku ya. Kalau dia sudah lapor pidana, misalnya terjadi pencemaran nama baik, nah itu kan karena publikasi kan termasuk dalam pencemaran nama baik itu. Gitu. Bang, tapi dengan Adanya banding menunjukkan bahwasannya ini putusan belum selesai. Jadi perkawinan si Paula dengan si Baik tampaknya selesai di posisi talak 3, yaitu sah secara hukum agama, di mana sudah talak 3 ya, di mana suami menceraikan istrinya. Tapi kemudian ketika ada banding, ini perceraian secara hukum belum putus putusannya, karena mungkin masih diperebutkan mengenai status kepentingan penguasaan terhadap anak, begitu nafkah anak, kemudian harta gono gini, ini belum putus. Jadi banding itu lebih mengarah ke sana. Hak-hak dari seorang Paula terhadap anak-anaknya lebih dituju ke sana. Tapi kita nggak tahu apa isi bandingnya. Yang jelas dengan adanya banding, putusan tingkat pertama Pengadilan Agama itu belum kemudian resmi sebagai putusan dan belum inkrah, sehingga perceraian dianggap belum terjadi, belum diputus. Ini kan semua bukti-bukti yang adanya tadinya di Pengadilan Agama kemudian disebarkan oleh pihak-pihak, apakah pihak di dalam, apakah dari pihak luar ya. Tapi nampaknya ketika ini rekaman semua kan dijadikan barang bukti sebenarnya kan, tapi kemudian ini tersebar, berarti ada pihak yang sengaja menyebarkan, apakah lewat pihak ketiga atau pihak lain, tapi rasanya pihak di dalam yang menyebarkan. Baik itu patut diduga adalah di wilayahnya Paula maupun patut diduga di wilayahnya Baim, atau malah di wilayah pembuktian di Pengadilan Agama ada oknum yang kemudian menyebarkan ini. Jadi inilah persoalannya. Nah, si Paula bisa melaporkan ini karena mungkin dia merasa bukan dia sebagai penyebar, dia bisa melaporkan ini, dan laporannya tentunya terkait mengenai, karena ini kan mendiskreditkan seorang Paula kan. Jadi Paula melaporkan ini sebagai adanya dugaan pencemaran nama baik berarti ya. Memang di dalam suatu persoalan sidang perceraian selalu ada yang begini-begini. Ada kan, karena orang mau cerai kan pasti sudah nggak suka, sudah nggak tinggal serumah, sudah nggak menafkahi, cekcok terus menerus, bahkan KDRT itu kemudian dijadikan sebagai bahan-bahan untuk dalil-dalil baik si penggugat maupun tergugat untuk menyatakan supaya terjadi perceraian. Gitu. Jadi, tapi ini nggak boleh bocor keluar. Kalau ini bocor keluar, berarti kan sudah terjadi hal-hal yang memang secara hukum yang lain terkena. Misalnya pencemaran nama baik, kalau masalah penyakit disebarkan keluar, berarti ada pelanggaran undang-undang kesehatan, begitu privasi seseorang, ini juga bisa menjadi persoalan hukum tersendiri. Gitu. Kalau adalah laporan yang sifatnya administratif ya, perilaku yang melanggar perumahan administratif sebagai seorang hakim atau seorang humas, ya tentunya sanksinya juga sanksi yang sifatnya adalah administratif maupun sanksi fungsional. Sanksi administratif itu ya, secara administratif misalnya teguran 1, teguran 2 gitu. Nah, kalau yang fungsional misalnya ya hakim kemudian diberhentikan dari jabatannya, itu contoh ya, yang sifatnya fungsional, atau dari jabatan hakim dilepas dulu. Nah, itu sanksi yang sifatnya fungsional. Jadi memungkinkan bukti ada sanksi terberatnya seperti itu, bisa dicopot dari jabatannya. Kayak waktu itu mahkamah yudisial ya, yang kemudian KY ya, yang kemudian mencopot pamannya Gibran tuh karena bermain-main dalam putusan, jadi akhirnya kemudian dicopot dari jabatannya. Ya. Oh, berarti Paula juga ada hak juga? Ya, hak melaporkan, kemudian dari laporan itu kemudian diolah oleh Mahkamah Agung atau oleh KY untuk kemudian dicari apakah ini benar terjadi kesalahan atau tidak. Kalau terjadi kesalahan, hukumannya seperti apa? Hukumannya tentu administratif dan fungsional.